Saya sampaikan tentang cara berdakwah yang baik, yang santun. Ketika berteman orang baik, tentu itu satu kebaikan yang luar biasa, karena kita bisa nyaman dengan kebaikan itu. Tapi yang sedang belum baik, karena itu juga bangsa Indonesia, juga tetangga kita, saudara kita. Kita harus dakwah, merangkul supaya mereka jadi baik. Sehingga dengan demikian kita tidak merasa benar sendiri, tidak merasa yang paling superior, yang paling membawa amanat kebenaran. Saya tidak banyak memberi nasihat karena ini sudah menjadi perilaku bangsa Indonesia. Di antara perilakunya adalah al-kaffu anisyar, menahan diri supaya tidak merugikan orang lain. Ada sebuah hadis ketika Nabi mengatakan seseorang harus melakukan sedekah kebaikan untuk orang lain. Ada sahabat yang tanya, lalu kalau saya tidak mampu ya Rasulullah? Jawabannya Nabi, takuffu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Yang penting aktivitas kamu, ucapan kamu, atau keputusan politik kamu, atau apa saja yang kamu lakukan tidak merugikan orang lain. Takuffu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jadi di antara kebaikan Islam adalah kita kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, setidaknya tidak merugikan orang lain. Dengan demikian maka agama ini menjadi berkah bagi semua, jadi rahmatan lil alamin. Banyak yang belum sadar bahwa kaum perempuan memegang peran strategis dalam menjaga persatuan dan membangun sebuah negara. Bagi saya, perempuan merupakan tiang negara. Al-mar'atu ibadul bilad, faiza saluhat saluhatil bilad, faiza fasadat fasadatil bilad. Maka memperkuat negara dengan membangun perempuan. Selama 18 tahun, saya melayani masyarakat. Saya melihat kontribusi perempuan memberi dampak yang sangat signifikan bagi keluarga, komunitas, kota, bahkan negara. Bahkan dalam kondisi yang penuh tantangan seperti saat ini. Mereka merawat keluarga, mencerdaskan generasi bangsa, hingga berkarya menjadi kebanggaan Indonesia. Untuk itu, kita tidak bisa mengecilkan kontribusi perempuan dalam membangun masa depan. Kinilah saatnya perempuan untuk bangkit, bersatu, membangun negeri. Ketimpangan sosial yang sangat kita rasakan selama ini itu membuat banyak pengangguran, banyak kemiskinan, dan daya beli masyarakat yang rendah. Apalagi di saat pandemi COVID-19 yang berkembang di Indonesia sejak bulan Maret yang lalu, membuat kita semakin khawatir, kita semakin panik karena kemiskinan semakin mendalam, karena melihat keadaan mereka yang amat sangat memprihatinkan. Saya turun ke masyarakat, berbagi di kota Solo sejak bulan Maret, dan saya saksikan, saya berinteraksi langsung dengan puluhan ribu masyarakat di kampung-kampung, di kota-kota, di berbagai provinsi di Indonesia. Ini sangat menyakitkan. Seandainya di setiap kota itu ada 100 atau 200 orang yang mau peduli berbagi seperti yang saya lakukan selama ini, insya Allah dana bansos seperti itu nggak diperlukan lagi. Saya mempraktekkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang harus kita perjuangkan untuk rakyat Indonesia. Itu yang saya mengetuk hati saudara-saudara saya di seluruh Indonesia yang memiliki, yang mempunyai kelebihan. Monggo, ayo kita berbagi. Ayo, kalau kita bicara demi NKRI, ini saatnya sekarang kita ini bersatu, berbagi bersama-sama. Mudah-mudahan kepedulian kolektif ke depan ini bisa terjaga. Menjaga persatuan di Indonesia membutuhkan peran pemuda di dalamnya. Indonesia itu sudah kaya dengan pemuda yang berani dan kreatif. Setiap peran dari kita merupakan aspek penting bagi usaha kolektif untuk pembangunan di Indonesia. Pada masa yang penuh tantangan ini, kontribusi kita adalah kunci untuk membuka semangat baru. Sudah menjadi kewajiban kita bagi para pemuda untuk menjadi harapan bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Yang mengkritik itu sudah banyak, tapi yang Indonesia butuhkan adalah para pencari solusi. Mari kita ubah kritik menjadi aksi dan sendiri menjadi kolaborasi. Peran anak muda dalam demokrasi dibutuhkan. Kritik dan karya kalian merupakan elemen penting dalam membangun bangsa. Namun, penting bagi kita untuk menyuarakan suara kita dengan benar. Maka dari itu, pengetahuan tentang hukum itu penting. Saya yakin aspirasi kita akan didengarkan dan kita akan membawa perubahan asalkan mengikuti aturan yang berlaku. Dengan mengerti hukum, kita bisa memanfaatkan ruang yang ada untuk menyampaikan aspirasi kaum muda di masa yang modern ini. Anak muda harus melek hukum. Seperti warna dengan spektrum yang berbeda-beda, manusia tercipta dengan keragaman untuk mewarnai dunia.
Tidak ada jarak dan perbedaan antara kita dan mereka. Teman-teman disabilitas sama loh dengan kita. Butuh akses ke pendidikan tinggi, lapangan pekerjaan, fasilitas, dan pelayanan publik. Namun nyatanya, menjadi masyarakat mandiri dan sejahtera masih menjadi tantangan besar bagi mereka. Aksesibilitas dan fasilitas yang belum memadai, sistem ketenagakerjaan yang belum siap mengakomodir mereka untuk bekerja, hingga stigma negatif yang masih melekat pada mereka. Selama saya berpartisipasi dalam pendidikan bagi difabel di salah satu lembaga di Bandung, saya menemui banyak sekali talenta dan potensi dalam teman-teman ini. Yang perlu kita lakukan adalah bersama-sama mengasah, mengembangkan, dan memberi mereka kesempatan untuk menjadi gemilang. Sehingga inklusivitas di Indonesia bukan hanya terucap, namun juga terwujudkan dengan akses agar mereka dapat berkarya dan mandiri, dan juga memberi bagi bangsa ini. Bapak Soeharto, kita sudah saksikan bersama tayangan tentang para perawat persatuan. Pertanyaan pertama, mereka ini siapa saja sih sebenarnya? Mereka ini tadi kalau ada Gus Baha adalah dari keluarga besar P3. Kemudian yang lainnya itulah adalah yang masuk di dalam jajaran kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kalau dilihat tadi dari 5 orang yang terakhir itu, kita lihat generasinya, ya, mulai dari Habib Mulahela itu, kemudian ada mantan wali kota yang sekarang menjadi anggota DPR Ibu Iliza, kemudian ada Nadia, dan terakhir tadi ada Yudhistira dan disusul oleh Sarah. Sebagian besar mereka perempuan paling banyak tadi kalau kita lihat hanya 2 laki-laki, dan kemudian sebagian besar orang muda. Inilah yang saya sampaikan, wajah baru Partai Persatuan Pembangunan, pengurus Partai Persatuan Pembangunan, dan mereka telah berbuat, telah melakukan sesuatu. Jadi kehadiran mereka sebagai wajah segar, darah segar bagi Partai Persatuan Pembangunan, mudah-mudahan bisa menginspirasi juga bagi para pengurus Partai Persatuan Pembangunan di mana saja, di semua tingkatan. Dan mereka telah membuktikan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi itu pesan yang pertama kalau kita lihat dari ini. Yang kedua, mereka juga ingin sudah bisa mewakili atau merepresentasi, sudah paham apa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dan kemudian bukan lagi berpikir solusi, tetapi mereka sudah menjadi bagian dari solusi itu sendiri. Ya, jadi ini yang menarik gitu. Dalam kaitan dengan itu, Pak Soeharto, peran mereka nanti dalam merealisasikan visi dan misi P3 ke depan akan seperti apa? Ya, pertama tentu ini yang dengan tagline yang kami kenalkan, apa yang disebut dengan merawat persatuan dengan pembangunan. Inilah cara-cara kita untuk menjaga, memelihara, merawat persatuan itu dengan pembangunan. Orang tidak mungkin bisa kita ajak berhimpun, bersatu ketika keadaan dirinya lapar, atau ketika keadaan dirinya itu tidak diperhatikan kaum difabel, terjadi eksklusivitas. Tidak mungkin. Karena itu harus ada solusi yang hadir di sana sehingga mereka benar-benar merasa inklusif seperti tadi yang disampaikan oleh Sarah. Jadi dengan demikian Sarah itu sudah menjadi bagian dari solusi. Solusi apa? Merawat persatuan, dan dia membangun. Nah, inilah para perawat persatuan yang dengan demikian merawat persatuan dengan pembangunan itu satu tag yang tarik nafasnya itu sekali. Jadi kita nggak bisa hanya berhenti di merawat persatuan tanpa pembangunan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mereka mau bisa bersatu sepanjang memang mereka juga lapangan kerja ada, kemudian daya beli mereka terpelihara, tersedia. Tapi kalau mereka tidak ada itu semua, sulit kita untuk bicara dengan mereka.
Ya. apa itu persatuan. Kalau kita lihat tadi kan Bapak Soeharto mengatakan bahwa ada sebagian yang pengurus. Tapi sebagian rasanya tidak ya. Mereka bukan orang P3. Jadi kalau mau jadi perawat persatuan apakah harus jadi anggota Partai Persatuan Pembangunan atau tidak nih? Kalau yang terakhir tadi ini Ya. saya lihat dari 6 yang ditayangkan, yang juga mengejutkan buat saya, itu yang pertama Gus Baha yang saya kenal, itu memang dari kalangan kami sendiri sebenarnya. Kemudian yang 5 yang terakhir itu yang saya kenal adalah para pengurus Partai Persatuan Pembangunan. Saya kira yang baru ya, wajah-wajah baru. Ya. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang merawat persatuan, itu kan sebuah misi yang sebetulnya merupakan misi bangsa ya. Dan itu lintas partai, itu lintas agama, lintas etnis. Saya rasa apa yang ditawarkan oleh P3 ini adalah sesuatu yang sifatnya universal. Memang sekarang kan menjadi kemasan untuk tampilan baru, semangat baru, energi baru P3 dengan wajah barunya. Tapi yang saya lihat nih, ini yang ingin ditularkan oleh P3 kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa P3 ini memberikan ajakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk merawat persatuan dengan pembangunan. Betul nggak? Ya. Kita memang diajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang dilahirkan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan, mencegah kemunkaran, dan sekaligus juga memantapkan keyakinannya akan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi tidak hanya amar ma'ruf nahi munkar, tapi di situ juga ada kelanjutnya, wa tu'minuna billahi. Jadi harus beriman dengan yang dimantapkan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, bagian-bagian tadi yang kita lihat itu adalah satu kerja menurut saya yang wujudnya itu jelas, bagaimana amar ma'ruf dan kemudian juga bagaimana seperti tadi yang disampaikan oleh Gus Baha, bagaimana mencegah kemunkaran tadi. Ya, saya rasa apa yang ditawarkan oleh P3 saat ini adalah luar biasa. Pesan yang penuh semangat, penuh keyakinan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan bisa menjadi rumah untuk semua orang sebetulnya. Insya Allah.